Baik, selamat pagi, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari pagi hari ini kita sama-sama persiapkan hati kita, tubuh, jiwa, dan roh kita. Kita mau sama-sama datang menyembah Tuhan. Kita mau bangun mezbah syukur pagi hari ini, biar Tuhan bersemayam atas pujian penyembahan kita. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan, buat penyertaan perlindungan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, pagi hari ini kami mau bersekutu dengan Engkau. Biar hadirat-Mu turun memenuhi setiap kami, dimanapun kami berada Tuhan. Biar hadirat-Mu melingkupi setiap kami, dan hikmat Tuhan turun atas setiap kami. Sebelum kami mengawali aktivitas kami mau datang menyembah Engkau. Menerima sesuatu yang baru, urapan yang baru. Terima kasih Tuhan. Biar Engkau mengubah hidup kami, mengubah hati kami seperti hati-Mu. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kami bawa puji. Kami datang Tuhan. Kami datang menyembah, memuji-Mu, menyembah-Mu. Oh Yesusku, haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Ubah hatiku seputih hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Ubah hatiku, ubah hatiku seputih hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Ubah hatiku, ubah hatiku seputih hati
kasih-Mu, kasih-Mu, oh Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu, ku mau jadi seperti-Mu. Ubah hati kami Tuhan, ubah hatiku seputih hati-Mu, setulus salib-Mu, setulus salib. biar kasih-Mu mengalir, kasih-Mu Tuhan. Biar mata kami, Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu, ku mau jadi seperti-Mu. Biar kami jadi seperti Engkau Tuhan, biar kami mau menjadi seperti-Mu. Seputih hati-Mu, setulus salib. hatiku Tuhan. Yesus, Yesus, kami sembah Engkau Tuhan. Yesus, kami sembah Engkau Tuhan. Kami bersyukur buat kasih-Mu, bersyukur buat kebaikan-Mu, Yesus. Kami mau jadi seperti-Mu, Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Biar hadirat-Mu mengalir memenuhi kami, hadirat-Mu memenuhi kami Tuhan. Pagi hari yang indah ini kami datang menyembah-Mu, kami datang menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bagimu, Yesus. Yesus Tuhan, Yesus. Ubah hatiku seputih hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu, ku mau jadi
hatiku. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mata kami, biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi sepertimu. Sepertimu Tuhan, kami mau bersyukur padamu Yesus, karena Kau Tuhan yang mengasihi kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hatimu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Ku bersyukur padamu Tuhan, oh, ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Engkaulah jaminan hidup kami, jaminan hidupku. Hatimu ada bagiku. Kami bersyukur, ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, oh haleluya. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hatimu ada bagiku. Kami bersyukur, ku bersyukur padamu, Engkau Tuhan, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan
jadikan kami lebih berharga Tuhan. Yesus, Kau mengasihi kami. Terima kasih buat kasih-Mu, buat kesetiaan-Mu di dalam hidup kami. Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus, kami bersyukur. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat pagi hari ini Tuhan. Engkau membangunkan kami dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Semua karena anugerah-Mu. Tuhan, kalau sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, biar kami melandasi hari kami dengan kebenaran firman Tuhan agar hidup kami tidak tersesat. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami dalam nama Yesus. Kami berucap syukur, haleluya. Amin, amin, amin. Iya, baik saudara-saudara, kita akan membaca firman Tuhan pagi ini. Sebelum kita memulai semua aktivitas, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan agar hidup kita ini boleh semakin hari boleh semakin menuju perkenanan Tuhan. Ya, firman Tuhan hari ini terambil dari 1 Petrus pasal yang keempat. 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-12 mulai. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Ayat yang ke-13, sebaliknya bersukacitalah, sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Saudara, surat 1 Petrus pasal yang keempat. Dikatakan di sini, saudara-saudara, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang padamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Hari-hari ini begitu banyak orang yang mengeluh. Sudah tidak kuat, Ibu, kenapa persoalan di hidup saya begini, kenapa masalah saya begini, kenapa. Saudara, ayat ini mengingatkan kita, jangan kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Ayat ini dulu yang terus berbicara ketika saya pertama kali terima Yesus lalu mendapat tantangan dari keluarga. Itu rasanya nyala api siksaan yang begitu berat, Seolah-olah ada sesuatu yang terjadi tuh yang luar biasa atas hidup saya nih. Sampai saya bertanya, Tuhan, kenapa Tuhan?
hanya untuk mau mengenal Engkau saja. Beratnya siksaannya kayak begini. Tantangannya itu luar biasa Tuhan. Kenapa Tuhan? Ya, judul perikopnya kalau kita lihat di atas, menderita sebagai Kristen. Jadi ternyata orang-orang yang mau sungguh-sungguh ikut Tuhan tuh memang harus menderita. Kalau nggak menderita itu ya belum Kristen. Apa artinya Kristen? Kristen itu pengikut Kristus. Kristus aja menderita, berarti kita juga harus menderita. Ya, jadi di sini dikatakan saudara-saudara yang kekasih, jangan kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Gak usah heran, gak usah bertanya, kenapa ya Tuhan, kenapa ya Tuhan, kenapa ya Tuhan. Ya, jangan kamu heran. Ketika kita sungguh-sungguh mengikuti Yesus, memang ya penderitaan itu akan datang. Kenapa saudara? Sebenarnya yang menderita itu apa? Daging. Karena kita sedang berjuang mematikan kedagingan. Kita sedang berjuang mematikan keakuan kita ini yang dulu hidup dalam dosa. Sekarang kita berjuang untuk bisa hidup dalam kebenaran. Dan itu tidak gampang dan tidak mudah. Membutuhkan perjuangan yang keras. Ya, dan itu rasanya tersiksa lagi. Belum lagi ketika kita dibenci, kita dianiaya. Ya, itu seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kita. Tapi firman Tuhan ingatkan gak usah heran. Ya, jadi kalau saudara jadi Kristen, saudara ikut Tuhan sungguh-sungguh melakukan firman ketika menderita, ya saya sudah tidak heran. Jadi waktu saya bertanya terus dulu, kenapa Tuhan saya menderita ikut Yesus? Kenapa ikut Yesus sampai begini banget? Nah, ayat ini menjawab saya. Janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Iman kita harus diuji, semakin berat persoalannya, semakin besar tantangannya, semakin besar ujiannya, maka semakin tinggi juga level imanmu. Ya, jangan mau jadi anak-anak terus yang tidak mau diuji, tidak mau diproses. Jadi anak sekolah itu ujian SD ya ujian SD. Tapi ketika orang memasuki universitas, yaitu memasuki jenjang kuliah perguruan tinggi, ya semakin tinggi ya ujiannya pun semakin berat. Jadi saudara mau pilih mana, mau jadi anak SD terus atau mau jadi masuk ke perguruan tinggi, gak apa-apa. Jalani aja hidup ini. Ayat 13 dikatakan jangan heran, tetapi apa? Sebaliknya bersukacitalah. Wow, ini luar biasa. Kita menderita seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi, tapi kita dikatakan bersukacitalah. Sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Ya, Yesus datang ke dalam dunia menderita. Jadi kita yang menyatakan diri sebagai Kristen, yaitu pengikut Yesus, ya jangan hanya mau berkat-berkatnya dari Tuhan. Jangan cuma mau yang enak-enaknya saja, tapi ikutlah menderita di dalam penderitaan Kristus. Ayat ini berkata bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Supaya apa? Supaya kamu boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Ya, jangan heran, jangan mengeluh, tapi bersukacita. Supaya apa? Supaya kita juga bergembira pada waktu Yesus datang untuk menyatakan kemuliaannya. Percayalah saudara, ada upah bagi kita yang setia mencari Dia. Ada upah bagi kita yang sungguh-sungguh mengikuti kebenarannya. Ada upah bagi kita yang mau membayar harga. Ya, jangan menyerah, jangan putus asa, kejar terus kebenaran. Sekalipun aku harus menderita, aku siap Tuhan. Bahkan aku bersukacita. Di dalam penderitaan kita di dunia ini, kita belum menderita seperti Yesus yang sampai mencucurkan keringat bercampur darah. Ya, pembuluh darahnya pecah sehingga keringatnya bercampur darah. Saudara, ya mari kita ubah semua cara pandang kita yang lama. Dan kita melihat cara pandangnya Kristus, bersukacitalah
karena kita dapat mengambil bagian dalam penderitaan Kristus. Supaya apa? Kalau Yesus datang kelak kedua kali, kita bergembira dan bersuka cita. Ayat 14, berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Kenapa dunia membenci kita? Kenapa iblis berusaha membuat kita ini tertekan, teraniaya? Karena roh Allah, roh kemuliaan itu ada pada kita. Jadi ternyata salah satu indikasi kita bisa tahu bahwa roh Allah ada dalam diri kita itu dengan apa? Dengan kita ini menghadapi pergumulan dan penderitaan, tetapi kita bisa bersuka cita. Salah satu bukti bahwa roh Allah ada dalam hidup kita bukan hanya ketika kita diberkati, wah Roh Kudus tercurah, hidupku diberkati, mobil 1 jadi 10, rumah 1 jadi 100, bukan. Ya. Jadi dikatakan di sini, berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Orang-orang yang hidup dipenuhi dengan roh Allah, roh Kristus, Roh Kudus, mereka akan diberi kemampuan tetap bersuka cita di dalam penderitaan. Itulah cara Tuhan bekerja, saudara. Karena itu ya jangan pernah berhenti berjuang. Jangan menyerah di tengah jalan. Tetaplah minta anugerah Tuhan. Agar kita ini mampu ya keluar dari segala pergumulan hidup. Dan masuk ke dalam kemuliaan yang sudah Kristus sediakan bagi kita. Ya jangan pernah menyerah, bersuka cita. Sekalipun kita menderita, itu artinya roh Allah ada dalam diri kita. Mari kita merenungkan firman ini, saudara. Terima kasih Tuhan, kami belajar bahwa untuk mengikuti Yesus ada harga yang harus kami bayar. Penderitaan, mungkin kami dinista, dihina, disakiti, namun kami percaya itu adalah sebuah ujian agar iman kami semakin naik lebih tinggi. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu. Mengiring Yesus, itulah kesukaan hatiku. Lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengikut Yesus, itulah kekuatan anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Sekali lagi saudara katakan, mengiring Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengikut Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Kami mau mengiring-Mu Tuhan. Sekalipun berat Tuhan, ada harga yang harus kami bayar. Menyangkal diri, memikul salib, melepaskan semua hak-hak di hidup kami.
untuk boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Ajar kami untuk tidak bertanya menghadapi ujian, nyala api sebagai ujian seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas hidup kami. Kuatkan kami untuk terus berjuang Bapa sampai kedatangan-Mu dan Engkau melihat kami layak di hadapan-Mu Tuhan. Apapun penderitaan yang kami alami, kami tahu Tuhan itu tidak sebanding dengan apa yang sudah Tuhan lakukan bagi kami. Berkati setiap anak-anak-Mu yang terus setia bangun di pagi hari mencari wajah-Mu Tuhan. Biarlah firman Tuhan melandasi hari-hari kami. Damai, sejahtera, sukacita, perkenanan-Mu ada atas hidup kami. Terima kasih Bapa untuk semua anugerah-Mu, untuk semua berkat-berkat-Mu pagi hari ini yang kami terima. Kami bangun dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Sertai setiap mereka yang bekerja, yang sekolah, kuliah, dimanapun Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna. Berkati mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan, yang terbaring. Biarlah damai, sejahtera, ucapan syukur ada dari mulut kami, bahkan kesembuhan boleh terjadi. Berkati yang berulang tahun hari ini, umur panjang di tangan kanan, kekayaan hormat di tangan kiri. Itu janji firman-Mu bagi setiap orang yang sungguh-sungguh mengikuti Engkau. Tuhan, Engkau juga menjadi jawaban bagi setiap mereka yang penuh dengan pergumulan, persoalan. Kami tetap mau taruh iman kami hanya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Bahkan kami menyerahkan bangsa dan negara kami dalam tangan Tuhan. Pimpin bangsa ini dalam anugerah-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami saudara, Bapa kami yang ada dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tangan-Mu, terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidup kita mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama-Mu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, kita akan bersama. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel.